Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Video ini merupakan bagian dari video pembelajaran kolaboratif yang bekerja sama antara Universitas Budi Luhur dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Kita akan membicarakan mengenai persiapan data atau data preparation. Baik, apa itu data preparation? Ya, data preparation didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan koneksi ke satu atau banyak sumber data yang berbeda. Ya, membersihkan data kotor, memformat ulang, atau mengstrukturisasi data. Dan akhirnya menggabungkan data ini untuk digunakan dalam proses analisis. Ya. Transformasi data mentah menjadi format yang mudah dipahami. Itu singkatnya. Dengan kata lain, kita dalam tahapan ini ya berusaha untuk menemukan data yang relevan yang disertakan dalam aplikasi analitik sehingga nanti bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam proses analis gitu kan ya. Nah, langkah dari data preparation atau persiapan data ini merupakan bagian penting dari tahapan pengembangan data mining gitu kan ya, dari mulai basic understanding, data understanding, dan ini tahapan yang ketiga adalah terkait dengan data preparation. Ya. Istilah lain dari data preparation seringkali disamakan dengan yang namanya data preprocessing, data manipulation, data cleansing, atau normalisasi. Oke, kenapa kita perlu persiapan data? Karena dari statistik atau sumber referensi, sebanyak 60-80% porsi kegiatan data scientist itu terletak pada data preparation gitu kan ya. Dan ini membuktikan bahwa pentingnya data preparation ini dilakukan karena akan mempengaruhi kualitas dari hasilnya nanti. Hasil dari proses data mining ini berkualitas atau tidak, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan persiapan data. Data perlu diformat sesuai dengan software atau metode yang digunakan. Ya, kemudian kenyataannya memang gitu ya, data di dalam dunia nyata itu cenderung kotor, ya tidak komplit, ya noisy, tidak konsisten, ya kemudian ada kolom yang bertukar gitu ya, seringkali kita temui gitu kan ya, banyak variabel yang mungkin sama ya dalam satu kolom gitu kan ya, ya dan seterusnya. Jadi ini baik itu karena kesalahan desain rancangan maupun kesalahan human error itu seringkali memunculkan data-data yang tidak semestinya gitu ya. Nah, maka ini kita perlu melakukan data preparation. Ya. Nah, tantangan dalam data preparation ini yang utamanya adalah ya tadi masalah waktu ya, 60-80% alokasi waktu untuk dalam tahapan data mining itu adalah data preparation ya. Nah, porsi teknisnya itu dominan karena memang akan sangat spesifik terhadap studi kasus atau apa yang dibahas atau apa yang di-mining gitu kan ya. Seringkali juga data itu menjadi tidak balance atau tidak selaras gitu kan ya dengan antara satu keterwakilan data di kelas tertentu dengan kelas yang lain. Ya, baik. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan bagian dari proses dari Kris DM, ya proses yang ketiga setelah business understanding, data understanding, dan sekarang adalah data preparation. Nah, apa tahapan utama dalam persiapan data? Ya, pada dasarnya ada empat hal. Yang pertama adalah pembersihan data, pengurangan data, transformasi dan diskretisasi data, dan juga integritas data. Nah, tahapan yang sering banget menjadi kendala adalah pembersihan data. Ini akan sangat tergantung pada kualitas dari sumber data. Ya, di pembersihan data kita mengenal ada bagaimana kita menangani data yang kosong, menangani data yang noisy, menangani outlier, menangani inkonsistensi data, dan sebagainya. Sementara itu, pada bagian pengurangan data, kita lebih fokus pada bagaimana mensederhanakan data yang tadinya mungkin dimensinya baik secara baris maupun kolom itu besar. Nah, agar lebih mudah efisien dalam proses analisis data itu bisa dikurangi. Nah, di tahapan transformasi itu lebih ke arah bagaimana membawa format sesuai dengan kebutuhan dari tahapan berikutnya. Dalam hal pemodelan ada model-model atau algoritma yang mengharuskan format datanya dalam bentuk numerik. Ya, ada juga yang
bisa dalam bentuk kategorikal. Nah, itu kita perlu transformasikan. Terakhir adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan ini kalau misalnya ada beberapa file yang sumber data, kita bisa satukan menjadi satu sumber data. Nah, setiap tahapan itu perlu dikaji, perlu dipelajari ya, dan nanti ditangani. Contoh misalnya ini ada data missing value, misalnya data yang kosong ini sering banget gitu ya. Dalam satu dataset ada banyak yang kosong. Nah, penanganan dari data kosong ini ya tentu beragam caranya. Ya, ada yang menggunakan, oh ya udah abaikan saja. Kalau itu secara jumlah sedikit, abaikan saja. Ya, atau bisa jadi di replace dengan isi tertentu atau value tertentu. Seringkali dikenal dengan namanya imputasi ya, imputasi nilai baik itu secara otomatis maupun secara manual ya. Nah, kemudian untuk penanganan data kotor itu juga sama ya. Kita bisa melakukan binning, regresi, clustering dan kombinasi antara penanganan komputer secara otomatis maupun secara manual ya. Kemudian bagaimana data reduction? Data reduction itu juga sama ya, kita bisa menggunakan algoritma maupun dilakukan secara manual. Jadi sampling dan sebagainya itu menjadi salah satu metode untuk melakukan pengurangan terhadap dimensi dari data. Ya. Terakhir transformasi data ini juga metodenya banyak ya, ada metode penghalusan, ada metode agregasi, normalisasi, diskretisasi dan sebagainya. Ya, oke, saya kira itu. Nah, kemudian integrasi data ini lebih ke arah ini sangat teknis sekali ya. Jadi kita menggabungkan beberapa sumber ya atau referensi atau sumber data lah gitu ya. Yang itu nanti digabungkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah dataset yang ini akan lebih mempermudah untuk diolah. Ya. Oke, redundansi data itu juga menjadi salah satu hal penting di dalam integrasi data ya. Kita harus jamin bahwa data itu tidak redundan. Ya. Oke, mungkin ini baru sekilas ya, tapi teman-teman bisa menyimak beberapa video rekomendasi ini ya, yang sudah ada di linknya di channel saya. Ya, ada data preprocessing, saya pernah menyampaikan mengenai data reduction, diskretisasi, transformasi, dan integrasi, serta ada prakteknya ya. Pernah saya membuat video untuk melakukan data preprocessing dengan RapidMiner. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.